Ini yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia, yang ditunggu-tunggu juga oleh fans timnas Indonesia, kembalinya sang anak hilang, the big Elkan, yaitu Elkan Bagot. Ya betul, Elkan Bagot kembali dipanggil tim nasional Indonesia. Sebelumnya gue mengucapkan selamat atas dipanggilnya kembali Elkan Bagot di bawah asuhan John Herdman. Dia termasuk dalam 40 pemain tim nasional Indonesia yang akan melakukan TC di Bali. Dan dari keterangan Bapak Sumarji menerangkan bahwa Elkan Bagot akan datang ke Indonesia tanggal 23 Maret ini. Yang mana ini memberikan harapan besar. Dia adalah satu-satunya pemain timnas Indonesia ketika yang awalnya, ini kalau gue bilang Elkan Bagot ini bukan dinaturalisasi, dia hanya telat mengambil KTP, hanya telat mengambil paspor berkeluarga negara Indonesia. Jadi Elkan Bagot ini tidak melalui proses naturalisasi, tidak seperti yang lainnya. Ini yang gue harapkan dari Elkan Bagot. Dia sekarang berkarir di Championship, Liga 2-nya Liga Inggris, Liga 2-nya Liga Inggris. Ini merupakan persaingan lini belakang yang sangat ketat, yang mana di sini kita ketahui ada Jaijes yang sebagai kapten tim nasional Indonesia, ada Justin Hubner yang sedang on fire, ada Rizky Ridho yang performanya lagi bagus. Dan ini nanti siapa yang akan digusur oleh Elkan Bagot kalau memang Elkan Bagot termasuk dalam 23 pemain nanti. Ini betul-betul menurut gua pengalaman yang dimiliki Elkan Bagot setelah lamanya tidak bergabung dengan tim nasional Indonesia. Dia bermain bersama Blackpool, terus bermain bersama Ipswich Town sekarang di divisi Championship. Ini merupakan kabar baik, yang mana pengalaman dari Liga Inggris yang sebelumnya ada Justin Hubner bermain bersama Wolverhampton Junior di U21-nya Wolverhampton. Ini merupakan kolaborasi antara Elkan Bagot dan Justin Hubner dan dipimpin oleh Jaijes di lini belakang tim nasional Indonesia, yang mana kita ketahui Elkan Bagot terakhir tampil di Piala Asia Senior pada saat Indonesia berhasil masuk ke babak 16 besar. Di situ dia bermain sangat bagus untuk memimpin lini belakang tim nasional Indonesia bersama Jordi Amat. Ini juga kehadiran Elkan Bagot disambut baik oleh Mark Klok dan Jordi Amat sebagai rekan satu tim yang dulu pernah bermain bareng dengan Elkan Bagot. Mark Klok menyatakan bahwa Elkan Bagot itu merupakan aset besar tim nasional Indonesia. Dia masih muda, dia juga mempunyai bakat yang luar biasa untuk tim nasional Indonesia ke depannya. Dan dia akan menjadi aset penting di lini pertahanan tim nasional Indonesia di masa depan kelak. Itu ungkapan dari Mark Klok. Begitu juga Jordi Amat menyambut baik atas bergabungnya Elkan Bagot, walaupun ada beberapa polemik dari pelatih-pelatih sebelumnya, entah dari pelatih atau federasi yang memperkeruh suasana antara Elkan Bagot dengan pelatih, padahal aslinya tidak ada hal tersebut. Ini merupakan kabar baik, tetapi ini yang perlu diwanti-wanti, siapa nih di lini belakang? Ada Jordi Amat, Jaijes, Rizky Ridho. Kalau Kevin Nix, gua rasa dia bisa bermain di sektor kanan ya. Dia walaupun beberapa kali bermain sebagai center back di Borussia Mönchengladbach, di pertandingan-pertandingan terakhir, bahkan semalam pun Kevin Dix ini masih bermain di center back. Dia jarang bermain di sektor back kanan atau sayap kanan. Tetapi kemampuan dia, kalau dia diberikan kesempatan di sektor kanan, ini dia betul-betul mengeluarkan magisnya yang tidak banyak dimiliki oleh pemain tim nasional Indonesia. Contohnya walaupun ada Yakob Sayuri, Ance Sayuri, tetapi dia lemah dalam bertahan. Tetapi Kevin Dix ini bisa membantu menyerang, bisa memberikan umpan crossing yang akurat, dan bertahan juga solid. Mau bermain dengan 4 back, 3 back ini tidak masalah. Tetapi yang gue khawatirkan di lini tengah tim nasional Indonesia, yang mana gue sebutin, yang tadi di awal sudah gue sebutin, ada Jaijes, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, terus ada Muhammad Ferrari. Ini siapa ini yang akan digeser di lini belakang tim nasional Indonesia, yang mana ini merupakan persaingan yang sangat ketat. Kalau gue bilang ini persaingan yang sangat ketat untuk tim nasional Indonesia, tetapi prediksi dari beberapa podcaster, dari beberapa narasumber, dan menurut gue juga setuju nih prediksinya kalau Elkan Bagot ini
bermain dengan 3 back. Ini sangat cocok yang mana Elkan Bagot bermain sebagai RCB, right center back, lalu di tengah ada Jaeges, di kiri ada Justin Hubner, yang mana Justin Hubner adalah pemain kidal dengan kemampuan umpan yang akurat, pressing body charge yang bagus, reading the game-nya juga bagus, dan ditambah kepemimpinan Jaeges. Begitu juga Elkan Bagot, kalau dia ditempatkan sebagai RCB, right center back. Wah, ini benar-benar kirinya Justin Hubner, kanannya Elkan Bagot. Ini sulit ditembus, walaupun ada Rizky Ridho bermain yang sangat bagus di Persija, tetapi beberapa kali Rizky Ridho kehilangan konsentrasi di saat menit-menit akhir pertandingan, itu yang membuat lemahnya pertahanan Persija. Tetapi ini ya bisa unda-undi nih antara Elkan Bagot dan Rizky Ridho, yang mana Elkan Bagot juga, gue bukan selalu menyanjung Elkan Bagot, tetapi Elkan Bagot di Championship juga baru 2 kali bermain dari selama dia bermain di Ipswich Town, baru dikasih kesempatan bermain 2 kali di Championship dan 4 kali di Piala FA. Tetapi ini pengalaman dia yang dibutuhkan. Dia mempunyai tinggi 196 cm, Jaeges tingginya 191 cm, dan Justin Hubner 188 cm. Ini merupakan sosok kuat di lini pertahanan tim nasional Indonesia. Dan kalau kita lihat banyak prediksi juga ini karena Tom Haye yang karena mendapatkan sanksi dari FIFA dengan 4 kali match tidak boleh bermain di ajang internasional, dia akan absen. Tetapi dia tetap dipanggil untuk dipantau oleh John Hartman mungkin untuk Piala AFF nanti, tetapi untuk dipantau-pantau dari sekarang. Dan nanti siapa aja nih yang akan dicoret oleh John Hartman di lini belakang, maupun bukannya fokus di lini belakang tetapi di lini semuanya. Dan gua harap di sini John Hartman benar-benar bisa menentukan pemain-pemain siapa yang pantas untuk berseragam tim nasional Indonesia dan mencoret 17 pemain itu benar-benar nih pemain yang mempunyai kualitas. Kalau udah dipanggil untuk tim nasional Indonesia, nggak ada namanya pemain lokal, pemain naturalisasi, itu udah nggak ada. Apalagi yang ada pemain bermain di liga lokal dan bermain di abroad. Tetapi kalau pemain di liga lokal kualitasnya itu bagus, ya tetap wajib dipanggil. Dan dilihat juga menit bermain pemain abroad kita ini di luar ini bagaimana. Nah, makanya diadakan seleksi bagaimana staminanya, bagaimana pembacaan permainannya di saat latihan, bagaimana dia berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, dan semoga saja tidak ada orang dalam yang mengotori pemanggilan tim nasional Indonesia ini yang seharusnya sudah tidak layak tetapi ingin ngotot dipanggil. Dan gua rasa ini bukan sekali 2 kali ya seperti ini ada orang ini dipaksa panggil. Jangan seperti zamannya Patrick Kluivert ada ikut-ikutan, ada cawe-cawe lah bahasanya, ada cawe-cawe di internalnya PSSI untuk mencawe-cawe pelatih. Itu di zaman Patrick Kluivert ada, dan ini sudah banyak yang bilang dan banyak dari berbagai sumber. Ini yang harus kita kawal di zamannya John Hartman. Semoga kualitas yang dimiliki John Hartman betul-betul sangat bagus ya. Ngeliat track recordnya dia bersama tim nasional Kanada ini sangat bagus, dan apalagi sekarang John Hartman ini memanggil ada asistennya baru, yaitu Simon Grayson akan jadi asisten pelatih tim nasional Indonesia, yang mana Simon Grayson ini berkeluarga negaraan Inggris. Dia mengumumkan bahwa dirinya akan bergabung sebagai asisten pelatih di tim nasional Indonesia. Grayson akan menjadi bagian dari staf kepelatihan tim nasional Indonesia yang dipimpin langsung oleh John Hartman bersama asisten pelatih asing lainnya Cesar Mellen, yang mana sebelumnya Grayson memiliki pengalaman melatih di klub Inggris, Nepal, dan India. Berikut beberapa prestasi yang pernah diraih sebagai pelatih, yaitu sumbernya dari Link Edlin, yang mana Nepal dia juara tahun 2025, Duran Cup Winners 2022, promosi to AFL Championship Mei 2015, Manager of the Month Februari 2015, Manager of the Month Oktober 2014, Manager of the Month September 2013, Promotion to EFL Championship Mei 2012, Manager of the Month. Dan kalian bisa lihat sendiri lah di sebelah ini, di sebelah gua cantumin kok.
Ini merupakan benar-benar asisten pelatih, tidak seperti Patrick Kluivert yang mana. Gue bukan mengungkit masa lalu ya. Ketika Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih, tetapi yang ditampilkan adalah prestasi-prestasi dia selama jadi pemain. Wah, ini kan dia jadi pelatih timnas, tetapi yang ditampilkan pengalaman-pengalaman prestasi ketika dia jadi pemain. Berarti apa? Prestasi, pengalaman ketika dia jadi melatih, hasilnya minor semua. Contohnya dari timnas Curaçao, terus dia ketika melatih klub juga seperti itu. Mungkin dia bagusnya ketika menjadi asisten pelatihnya Louis van Gaal di tim nasional Belanda. Itu gua rasa prestasi terbaik, tetapi dia hanya asisten saja, bukan sebagai pelatih kepala. Bukti ya di beberapa negara ketika dia menjadi pelatih kepala, itu hasilnya banyak minornya. Yang bermain judi, terus dia ngepunya hutang judi sebelum melatih tim nasional Indonesia. Dan semoga aja ini Simon Grayson dia tidak seperti Patrick Kluivert, karena gue akuin memang pelatih-pelatih dari Inggris ini, gue bukannya underestimate, tetapi banyak yang underestimate. Wah, pelatih dari Inggris aja pelatih dari luar, bukan dari Inggris sendiri. Lihat aja klub-klub Inggris, itu ada yang bilang seperti itu. Tetapi gue yakin ini yang diajak oleh John Hartman, dia pasti sudah meneliti ini siapa yang jadi asistennya yang pantas dengan visi misinya ketika dia bermain di timnas Kanada, melatih timnas Kanada, apakah cocok dengan visi misinya dia. Nah, ini mungkin sudah pilihannya dari John Hartman, karena asisten pelatih Cesar Millan ini saja tidak cukup kalau satu aja. Sedangkan Simon Grayson ini ditunjuk sebagai asisten pelatih taktik, yang mana berkoordinasi taktik dengan Simon Grayson. Walaupun Cesar Millan sedikit tahu, tetapi dia basicnya adalah fisik, peningkatan performa dan peningkatan daya tahan tubuhnya para pemain tim nasional Indonesia. Jadi itu saja berita dari rekan Baget dan asisten pelatih baru dari tim nasional Indonesia, yaitu Simon Grayson. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terus juga video ini di-share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, karena nanti tolong bantu di subscribe dong, channel ini bagus ini. Terus nanti akan ada hadiah sebesar 500.000 dari Progressive Football kalau sudah subscriber 10.000. Oke, itu saja dari Progressive Football. Gua Iqbal dan ciao.